Saat kamu lagi enak-enaknya dengerin lagu sambil rebahan di sofa, tiba-tiba internetmu mati. Kamu langsung mereset ponselmu, tapi koneksinya masih saja mati. Sesaat kemudian, adikmu datang dengan wajah panik. Dia mulai menceracau tentang cincin. Maksudnya cincin apa nih? Cincin tunangan? Atau cincin apa? Kok tiba-tiba ngomongin cincin? Kamu pun mulai berpikir keras. Lalu, dia menarikmu keluar rumah sambil mengarahkan telunjuknya ke langit. Saat mendongak, kamu melihat objek yang membentang sepanjang berkilo-kilometer di angkasa. Wah, koneksi internetmu sudah nyala lagi tuh. Kalian langsung nanya ke Mbah Google soal fenomena yang terjadi. Semua berita mengabarkan tentang cincin yang tiba-tiba muncul di langit. Tagar cincin bumi terus meroket dan videonya menjadi super viral. Tak mau ketinggalan, adikmu mulai berselfie ria untuk memperlihatkan cincin ini. Kamu langsung menyalakan TV di ruang tamu untuk nonton beritanya. Para ilmuwan tengah mengingatkan tentang potensi bencana dan menghimbau kalian agar tetap di rumah. Meski cuacanya cerah, suhunya terasa makin dingin. Tiba-tiba sinyalnya terputus dan channel lain juga mati. Dari jendela, kamu melihat tetanggamu mulai keluar sambil menenteng tas. Kemudian, orang lain juga mengikuti. Meski masih ragu, kamu akhirnya ikut berkemas. Adikmu masih asik berselfie saat kamu membujuknya agar ikut mencari tahu jawaban dari fenomena ini. Setelah masuk mobil, kalian langsung melaju menuju pusat kota. Cincin yang menggantung di angkasa sana makin lama makin meluas, dan kalian makin kedinginan. Akhirnya, kalian sampai di kampusmu, tapi suasananya sangat sepi. Nggak ada orang ya? Di situ cuma ada satu mobil. Leganya, itu kan mobil profesormu. Kalian langsung menemui si profesor astronomi. Dia sedang sibuk melakukan kalkulasi kilat untuk mencari tahu semua itu. Lalu, dia memintamu menjelaskan duduk masalahnya. Belum ada yang bisa menjelaskan fenomena ini secara pasti. Tapi cincin ini menghalangi paparan sinar matahari menuju bumi, sehingga suhunya ngedrop. Penyebab diameternya terus memanjang juga belum tersingkap. Cincin Saturnus terbuat dari partikel es dan batu. Ukurannya bisa sekecil semut hingga sebesar bus. Kemungkinan bebatuan ini berasal dari sisa puing-puing meteor atau planet kerdil. Tapi karena bumi sangat dekat dengan matahari, es nggak akan bisa melayang-layang di angkasa. Karena sekumpulan batu ini, sinar matahari menuju bumi jadi terhalang. Profesor itu menjelaskan, bumi kita akan memasuki zaman es dan kadar oksigen akan terus menipis selama kurun waktu setahun. Tapi hal ini nggak akan terjadi kalau cincin itu segera hilang. Koneksi juga ikut terputus lantaran bebatuan dari cincin ini menabrak satelit hingga menghancurkannya menjadi serpihan. Tiba-tiba terdengar seruan keras. Di luar, kalian melihat helikopter sedang membunyikan alarm dengan cahaya merahnya. Mohon segera masuk rumah, ini bukan simulasi. Tolong semuanya segera pulang. Kamu dan adikmu langsung masuk ke mobil dan menembus jalanan. Tapi kondisinya macet parah. Jadi, kalian harus pulang dengan jalan kaki selama 2 jam. Gak ada yang boleh keluyuran di luar rumah. Kamu menyaksikan orang-orang yang terjebak di tengah kemacetan. Mereka saling beradu mulut dan bikin kondisinya malah makin ruwet. Karena gak mau ikut campur, kamu mencoba lewat saja. Cincin itu makin melebar dan mentari terus meredup. Info soal zaman es tadi terus saja menghantui pikiranmu dan membuatmu semakin menggigil kedinginan. Lalu, kamu mulai menarik nafas dalam-dalam sambil mengeluarkan kabut tipis dari mulut. Langitnya makin gelap dan kamu belum sampai rumah. Ditambah lagi, adikmu perlu istirahat karena mulai kelelahan, tapi kamu memaksanya untuk terus berjalan. Saat melihat toko baju yang mau tutup, kalian segera masuk. Rupanya si pemilik toko sedang membagikan jaket tebal ke semua pengunjung. Tak mau melewatkan kesempatan, kamu juga mulai mengenakan jaket pilihanmu itu. Dalam waktu sejam, kamu harus sampai di rumah, tapi langitnya sangat pekat. Mana bisa keluar ruangan dengan kondisi begini kan? Jadi, kalian bermalam di toko baju itu. Mereka mulai bikin api unggun mini di tengah ruangan dan membuat kantong tidur darurat dari sisa pakaian. Untungnya, persediaan makanan di situ masih cukup. Malam semakin larut, api unggun telah lama padam, dan kamu nggak bisa melihat sekeliling. Langkahmu tertuju ke jendela. Saat kamu membukanya, onggokan salju mulai masuk dan mengagetkan orang-orang yang tidur pulas. Badai salju telah melanda kota semalam suntuk. Karena kedinginan, kalian kembali menyalakan api. Di situ nggak ada radio maupun alat elektronik lain untuk mencari tahu kabar terkini. Karena diterpa angin kencang, barang-barang mulai berjatuhan. Tapi kalian nggak terlalu menggubrisnya karena sudah nyaman berada di dekat api. Keesokan harinya, semua objek sudah diselimuti salju tebal.
Padahal biasanya hujan jarang mengguyur, cincin di atmosfer terlihat terus membesar saja. Tapi tiba-tiba, sebuah truk yang dipenuhi penumpang melintas di dekatmu. Sopirnya bilang, berkilo-kilometer dari situ, ada tempat perlindungan yang aman untuk kalian, dengan ban yang terikat oleh rantai. Truk itu dirancang agar bisa tahan banting menghadapi cuaca ekstrim. Saat itu sudah pagi, tapi langitnya masih gelap. Kalian pun bersiap naik. Mobil tak bertuan terlihat di sana-sini. Akibatnya, truk itu harus menyisir jalan atau melindas mobil penghalang agar bisa lewat. Di dekat ambulans, kalian berhenti sebentar untuk mengambil peralatan medis yang masih bisa digunakan. Saat kamu melewati rumahmu, strukturnya sudah tertimbun salju. Pohon besar di halaman belakangmu sudah tumbang, nggak kuat menahan salju. Atap rumahmu bolong, dan saljunya merembes masuk. Truk terus melaju dan tiba di tempat penampungan yang ternyata sebuah mall. Saat kamu keluar, banyak warga udah dituntun menuju toko yang kini berubah jadi asrama dan unit kesehatan. Kamu menempati di toko olahraga dengan sejumlah orang. Kamu juga akhirnya bisa kumpul bareng adikmu. Dan untungnya, profesormu juga sudah ada di situ untuk membantu orang lain. Tak lama berselang, ledakan keras memenuhi seisi mall, lalu memecahkan kaca. Kalian pun seketika merunduk. Ada juga yang berlarian keluar. Saat keluar, kamu melihat objek metalik besar tergeletak di depan pintu mall. Karena penuh sesak, kamu jadi sulit mencari sumber suara itu. Tapi setelah mendekat, kamu bisa melihat satelit yang jatuh. Satelit ini jatuh di pintu depan lalu meledak. Satelit lain juga dilaporkan jatuh ke bumi di tempat-tempat tak terduga. Semua komunikasi juga ikut lumpuh. Kamu kembali masuk ke dalam mall untuk menunggu peristiwa selanjutnya. Adikmu tampak ketakutan, tanpa tahu zaman es masa kini baru saja dimulai. Setahun kemudian, saat kamu bersantai di bunkermu, adikmu masuk dengan wajah pucat pasi. Cincin itu masih ada yang beda. Kamu berlari keluar dan melihat orang-orang mulai menatap ke langit. Dalam setahun, suhu global turun ke titik beku. Gurun pasir dan hutan tropis berubah jadi tanah dingin plus gersang. Lebih dari setengah satwa liar punah dan pohon menjadi selangkah semanggi berdaun 4. Artinya, tingkat oksigen turun drastis. Sebagian besar populasi hidup dengan tangki oksigen, sementara para ilmuwan masih berusaha menyingkap penyebab munculnya cincin sesuai prediksi profesor. Namun, di langit, bebatuan terlihat mulai turun dan menghantam seluruh penjuru bumi. Meski dari kejauhan, bebatuan ini mulai jatuh di dekatmu. Kamu dan semua orang kembali ke mall yang telah ditutupi lapisan logam agar di dalam tetap hangat. Seharusnya cukup aman di sini. Jika bebatuan jatuh, berarti cincin akan menghilang. Tiba-tiba, harapan akan berakhirnya zaman es ini kembali muncul. Kamu tahu nggak objek paling terang ketiga yang ada di langit malam? Kalau kamu jawab International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa Internasional, kamu bener banget. Dan yang paling kerennya, kamu bisa daftar buat layanan khususnya loh. Dan kamu bakal dapat jet setiap stasiun ISS melewati lokasimu. Kalau itu terjadi malam hari, kamu bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tapi kamu harus cepat, soalnya ISS itu kenceng banget. Stasiun ini bergerak di kecepatan 800.000 meter per detik dan mengelilingi bumi setiap 90 menit. Kalau kamu bergerak dengan kecepatan itu, kamu bisa pergi ke bulan pulang pergi dalam sehari. Tapi di sisi lain, ISS bukan objek buatan manusia yang paling cepat. Titel ini dipegang oleh Parker Solar Probe yang mengarungi Venus dan Matahari dengan kecepatan 700.000 km per jam. Tapi keuntungannya, astronot di ISS bisa lihat sunrise dan sunset 16 kali setiap 24 jam. International Space Station itu pemecah rekor loh. Ini adalah objek buatan manusia terbesar di luar angkasa. Panjangnya yang mencapai 109 meter dari ujung ke ujung, hampir sepanjang lapangan sepak bola. Dan beratnya mencapai 450 ton. 8 pesawat antariksa bisa mendarat di ISS berbarengan. Area kerja dan tempat tinggal di stasiun ini lebih besar dari rumah dengan 6 kamar. Astronot punya 6 kawasan tempat tidur, gym, 2 kamar mandi, dan jendela raksasa dengan pandangan 360 derajat. Nah, sekarang mari kita bayangkan seperti apa kehidupanmu kalau kamu jadi astronot di ISS. Pastinya, kamu bisa melakukan hal-hal keren di sana, kayak melempar bumerang,
Pernah ada seorang astronot yang melempar bumerang di dalam ISS dan bumerang itu balik ke dia lagi. Jadi, ingat aja, selama ada sedikit udara, keadaan tanpa berat pun gak akan menghentikanmu buat seru-seruan. Di ISS, kamu gak perlu berurusan dengan bau tak sedap. Ada orang yang dilatih khusus untuk membawi apa-apa yang dibawa astronot keluar angkasa. Ini dilakukan untuk melindungi mereka dari bau busuk. Masalahnya, kamu nggak bisa buka jendela kan kalau ada bau nggak enak di sana? Karena itu NASA sangat berhati-hati soal bau-bau apa yang boleh lolos. Kamu juga harus membuang bajumu, alih-alih mencucinya setiap lepas pakai. Membawa beban sebesar setengah kilo aja ke ISS butuh biaya lebih dari $10.000. Makanya akan lebih murah membuang bajumu kalau udah kotor daripada buang-buang air buat nyuci. Saat tidur, ada aliran udara yang bagus di sekelilingmu. Kalau nggak gitu, karbon dioksida yang kamu keluarkan akan membentuk gelembung di sekeliling kepalamu dan kamu bakalan kekurangan oksigen. Tapi, apa kegiatanmu di ISS? Kemungkinan besar terkait dengan penelitian luar angkasa. Astronot di stasiun ini gak cuma mengeksplorasi kemungkinan perjalanan luar angkasa masa depan, tapi juga mengadakan studi dan meneliti efek mikrogravitasi terhadap tubuh manusia. Oh, omong-omong soal mikrogravitasi, orang sering berpikir kalau di luar angkasa kamu merasakan nol gravitasi. Makanya, astronot merasakan keadaan tidak berbobot di ISS. Tapi itu nggak sepenuhnya benar. Gravitasi adalah salah satu gaya terpenting yang ada di alam semesta. Berkat gravitasi, bulan bisa mengorbit bumi dan matahari nggak kabur dari galaksi rumah kita Bima Sakti. Tapi astronot di ISS nggak mengalami full gravitasi nol, melainkan mikrogravitasi, yang artinya gravitasi yang kecil banget. Gravitasi di ISS cuma sekitar 10-12% lebih lemah daripada di permukaan bumi. Tapi, para astronot itu selalu jatuh bebas. Pesawat antariksa, orang-orang dan objek-objek di dalamnya terus aja jatuh ke depan, bukan ke bawah, tapi mengelilingi planet kita, mengikuti orbit tertentu. Dan karena jatuhnya bersamaan, kru dan barang-barang di dalamnya seperti melayang. Karena itu, astronot bisa menggerakkan benda seberat ratusan kilo cuma dengan jari mereka. Meski mikrogravitasi sering disebut nol gravitasi, keduanya sangatlah berbeda. Nah, dalam perjalananmu ke ISS, kamu akan mengenakan baju luar angkasa warna oranye terang. Warna ini disebut International Orange dan ronanya sama dengan yang dipakai buat ngecat menara Tokyo di Jepang atau jembatan Golden Gate di San Francisco. Tapi begitu kamu sampai di luar angkasa yang luas, kamu akan berganti baju dengan yang warna putih. Karena baju yang oranye dilengkapi dengan barang-barang yang bisa membantu astronot bertahan kalau ada masalah yang terjadi selama peluncuran atau pendaratan pesawat antariksa. Baju labu ini dilengkapi dengan suar, obat-obatan, perlengkapan bertahan hidup, radio, dan parasut. Sementara baju putih yang besar gembung itu namanya EVA Suit, singkatan dari Extravehicular Activities. Tujuannya beda banget sama baju yang orange. Astronot mengenakan EVA Suit ini kalau mau berjalan-jalan di luar angkasa. Baju ini bisa melindungi mereka dari kondisi luar angkasa yang keras dengan suhu ekstrim dan nyaris tanpa udara. Selain itu, baju putih ini bisa mencegah puing-puing kecil yang bisa melukai para turis luar angkasa itu. Oh iya, kalau hidungmu gatal waktu kamu pakai EVA Suit, kamu harus menggaruknya pakai sepotong velcro yang ada di dalam helmmu. Kurangnya gravitasi juga membuat bersin di dalam pakaian antariksa jadi masalah serius. Kalau kamu pengen bersin waktu jalan-jalan di luar angkasa, kamu harus membungkukkan kepala ke bawah dan bersin di dalam bajumu. Kalau nggak gitu, visor helmmu harus dilengkapi sapu kaca kecil. Di luar angkasa, kamu bakal sering lihat kilatan cahaya random, dan itu bukan halusinasi. Sinar kosmik yang mengenai saraf optikmu akan menghasilkan efek seperti itu. Kamu nggak lihat kilatan cahaya seperti itu di bumi karena magnetosfer menghalangi sinar kosmik sampai ke sini. Sebelum pergi keluar angkasa,
kamu harus ikut pelatihan bawah air. Tujuannya untuk mensimulasikan nol gravitasi. Tapi nyatanya, ini sama sekali beda dengan di luar angkasa asli. Jadi, tujuan utama latihan ini adalah untuk melihat bagaimana astronot masa depan bisa mengatasi lingkungan yang ekstrim. Oh iya, nantinya selama adaptasi di luar angkasa, kamu mungkin merasa, ya bisa dibilang aneh. Sekitar 50-75% astronot mengalami gejala yang sangat tidak mengenakan, seperti vertigo, sakit kepala, mual, dan kelelahan. Untungnya, biasanya segalanya kembali normal dalam waktu 72 jam. Sebelum kamu terpilih untuk terbang keluar angkasa, kamu harus melewati kompetisi yang sangat berat. Katanya, NASA cuma menerima 8 pelamar dari 6.000 orang. Selain itu, proses seleksinya makan waktu sekitar 18 bulan. Kalau kamu ngerasa kangen rumah waktu menjalankan misi dan mulai menangis, air matamu gak akan jatuh di pipimu. Air matamu bakalan membentuk gumpalan air di sekitar matamu karena tegangan permukaan air bakalan menahan air matamu. Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar, namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat. Planet samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya. Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar. Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya. Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan. Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh.
Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Nggak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Fiuh, panas banget! Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliese 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliese 1214b sangat tidak jelas. Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km. Jadi, sekian cerita Gliese 1214b yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi Naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya. Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit Katai Merah kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan 2 sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana.
Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, makin tinggi kemungkinan mereka akan membawa sesuatu seperti ini ke samudra dan dengan demikian menciptakan kehidupan. Kedua, TOI 1452b sebenarnya punya mineral yang dibutuhkan. Yap, kita nggak tahu seberapa dalam dasar bebatuan di sana, tapi jika memang ada, pasti ada sesuatu yang muncul dari sana. Semoga saja penelitian baru dengan teleskop yang kuat akan memungkinkan kita mencari kebenaran ini, dan siapa tahu, mungkin kelak kita bisa mengunjungi planet seperti itu.